wa gharsin nakhli, dan menanam kurma atau pohon apa saja. Ya, menanam kurma atau pohon apa saja yang pohon itu dimanfaatkan oleh makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Jadi sebenarnya kalau kita menanam, ya misalnya kita menanam di suatu tempat, ya menanam mangga gitu ya. Kalau kita bebaskan, siapa saja boleh mengambil, bukan untuk kita jual belikan, ya dah. Maka tatkala setiap orang yang mengambil itu, mengambil buahnya, kita mendapatkan pahalanya. Kalau ada orang berteduh, kita mendapatkan pahalanya. Demikian, tatkala kita mati, ternyata buahnya masih terus diambili oleh orang. Jangankan orang, dimakan burung saja. Itu kita, kalau di Singosari itu ada namanya buah ceri katanya. Pohon ceri. Itu kan buahnya dimakan burung dan dimakan oleh orang. Kadang-kadang kita mengambilnya kalau merah-merah kan gitu ya. Dimakan codot, dimakan ini dan segala macam. Kalau kita biarkan, tatkala makhluk hidup itu memakannya, maka kita mendapatkan pahalanya. Jangan disangka nggak ada artinya itu. Ada artinya, ya sangat manfaat. Wasadaqati tajri, dan sedekah yang jariyah, yang mengalir pahalanya. Waribaten, atau tempat pendidikan, majelis taklim sagri yang dia bangun. Jadi ada sebagian pondok-pondok pesantren atau majelis taklim yang hidup terus. Ya, oh ini majelis taklimnya zaman dulu, ini orang sudah wafat semua yang membuatnya. Ya, ini terus akan mendapatkan pahala. Bagi pelanjutnya dapat pahala, yang memulainya, mentaksis juga dapat pahala. Pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya, kan banyak itu. Namanya ribat. Ribat itu sama dengan ma'had atau madrasah sama. Ribat adalah sesuatu yang yarbutu, mengikat antar pelajar, itu mengikat hatinya sehingga mereka berkumpul dalam satu tempat, namanya ribat. Ya, itu juga dimakna ma'had atau majelis atau dar. Ya, macam-macam namanya. Wa hafril bi'ri, demikian juga hafrul bi'ri, orang membuat sumur untuk umum, disalurkan buat umum. Kan ada, kalau zaman dulu itu ada sumur-sumur yang tanpa sanyo, itu tanpa listrik itu ya. Nah, itu dibuat, kemudian banyak tetangga-tetangganya minta. Loh, ini jangan dianggap gak ada manfaatnya. Setiap tetangga atau orang yang mengambil dari air tersebut, maka pemiliknya atau yang membuat sumur itu akan mendapatkan pahalanya. Begitu. Wa ta'limin bi Qur'anin karimi, demikian juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah, orang yang mengajarkan Al-Qur'an termasuk juga mengajarkan ilmu tentunya. Itu kalau dimanfaatkan oleh yang diajari atau muridnya, maka selagi sang murid tersebut membaca Al-Qur'an dengan baik, apa yang terjadi? Maka yang mengajarkan akan mendapatkan pahala seterusnya. Demikian dan seterusnya. Fakhudha min ahaditsa bihasri, maka ambillah ini dari hadis-hadis bihasri yang sudah ditentukan bahwasanya orang-orang yang berbuat baik di masa hidupnya itu masih bisa menikmati pahalanya tatkala dia meninggal dunia, entah itu pahala yang langsung selama dia berbuat baik maupun pahala kiriman. Pahala kiriman itu ada kalanya memang dikirim atau tanpa dikirim, tapi berkat dari si mayat sudah berbuat baik. Itu adalah pekerjaan amalan yang bisa menyebabkan amal-amal kebaikan itu menghasilkan. Jadi